Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel LSG Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas tentang musibah atau bencana dalam pandangan Al-Quran. Saya kira semua orang menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak pernah diuji dengan musibah atau bencana. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu pejabat maupun rakyat. Karena yang namanya ujian itu bagian dari sunanul hayah, sunnatun min sunanil hayah. Salah satu sunnah kehidupan. Justru dengan ujian-ujian itulah kita akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau tidak ada ujian, baik itu bencana atau musibah, kita berarti tidak akan naik derajatnya. Bukankah misalnya ada mahasiswa pengen naik ke semester 1, dari semester 1 ke semester 2 juga ada ujian, dari semester 2 ke 3 juga ada ujian, dan begitu seterusnya. Bahkan setelah selesai S1 dia pengen S2 juga ada ujian, sampai S3 dan terus diuji dalam dunia akademik. Demikian juga dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu sebagai seorang mukmin kita mesti bisa memahami konsep musibah atau bencana ini dengan cara yang wise, yang bijak ya. Al-Quran memberikan contoh-contoh di antara musibah yang biasa menimpa manusia itu apa? Seperti disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami Allah akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Ada ketakutan ya, bagi yang sedang jomblo misalnya ada ketakutan nanti dapat istri apa tidak ya. Bagi orang yang sudah berkeluarga juga ada sedikit rasa takut nanti anak-anaknya bagaimana masa depannya dan seterusnya. Dan yang sudah menikah, baru saya menikah juga ada kekhawatiran kira-kira nanti segera dapat anak atau tidak. Ada ketakutan-ketakutan. Tapi ketakutan ini sesungguhnya tidak perlu kita risaukan. Sebab memang rasa takut itu juga ada hikmahnya. Supaya apa? Kita kembali kepada Allah. Coba saudara bayangkan, seandainya Anda naik bis karena sopirnya itu ngebut ugal-ugalan, maka Anda takut lalu menyebut asma Allah, astaghfirullahaladzim, inna lillah wa inna ilaihi, dan seterusnya dan seterusnya. Bisyai'im minal khauf wal ju'. Ujian yang kedua, kelaparan. Kadang-kadang ditimpa musim paceklik, menimpa ya, atau secara skupnya lebih kecil dalam keluarga kadang tidak punya uang ya, itu alju ya. Lalu mungkin biasanya makan sehari 2 kali jadi hanya sekali dan seterusnya. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, mungkin dicuri uangnya atau hilang, atau ada sedikit tabrakan sehingga harus mereparasi mobilnya dan seterusnya. Ada kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa, ada yang meninggal dunia ya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Wath thamarat, kekurangan buah-buahan karena tidak jadi panen ya, ada hama, penyakit semuanya. Nah, yang menarik kemudian ternyata setelah Allah menyebutkan tentang macam-macam musibah yang biasa menimpa manusia itu apa? Lalu Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah tadi ya. Siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asabatsum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya juga akan kembali kepada Allah. Filosofi innalillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya itu filosofi hidup, bahwa kita mesti arruju ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada ajarannya. Kalau kita tertimpa musibah, jangan malah jauh dari Allah, dekatlah kepada Allah, karena dialah sebagai zat yang kita mintai pertolongan ya. Itulah saya kira
beberapa contoh yang disampaikan oleh Quran tentang musibah itu, dan poin penting yang ingin saya garis bawahi menghadapi musibah adalah dengan kesabaran. Sabar itu apa? Artinya kita tabah menghadapi tadi sekaligus mencari solusi terbaik. Jangan melakukan blaming the victim, menyalahkan korban. Jangan kemudian juga menyalahkan pemerintah yang berlebihan atau penguasa. Jangan pula menyalahkan orang lain, tapi jadikan musibah-musibah itu sebagai upaya untuk introspeksi diri, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah, mencari solusi terbaik, berdoa yang maksimal, tawakal kepada Allah. Semoga musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita hadapi kali ini bisa kita hadapi dengan baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersabar dan mendapatkan nilai kelulusan ujian di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kita menjadi naik di sisinya. Semoga Allah mengabulkan dan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian dan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.